teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. 2016. Kenapa? No Rocky, no. No Sragen, no. No Presiden. No Sragen, no Presiden. Nah itu Presiden harus paham apa yang terjadi di Sragen. Bahwa seluruh warga Sragen menolak pembohong. Termasuk bohong tol langit. Pernah baca marketing langit yang ditulis oleh Gus Hari. Nah, itu tol langit, jadi tololnya selangit. Orang itu kalau berbohong dia pakai akal. Itu masih bisa orang terima. Ini bohong nggak pakai akal. Dengan mudah diketahui oleh Pak Saidi. Oke, teman-teman, saya senang di sini karena ada suasana, yaitu kegembiraan menunggu Fajar 2017, 17 April. Beda dengan yang ada di sebelah sana, yang mumet kepalanya, hitung cara untuk naikin elektabilitas, sambil main dadu. Apa ya? Bohongnya pun pakai dadu. Kan udah gak ada cara. Semua cara berbohong udah dikenali sama Pak Saidi. Akan berencana berbohong ILC minggu depan, Pak Saidi udah tahu. Udah. Saya berdiri sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Karena lantainya licin. Mau di sini walaupun lantai licin, kalau saya jatuh, ditampil. Tapi kalau presiden yang berdiri di sini jatuh pasti dijaring. Kalau nggak percaya, dibilang sakit, bohong. Sudah tertanam di dalam kenangan publik bahwa kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya tidak mampu. Tentu saja beliau orang yang mampu di bidang 16 mebel, kan itu keahlian yang bisa digantikan. Jadi orang itu harus punya keahlian yang bertahun-tahun dilakukan. Kita bisa percaya kalau mebelnya ini hasil amplasat, pakai lem eye to eyeball, pakai kita percaya. Karena yang lakukan orang yang punya kapasitas. Tapi keahlian mengamplas mebel lain dengan keahlian memimpin negara. Beda sekali kapasitasnya. Memang terpilih secara demokratis, kita akui, sudah selesai. Tapi jangan ulangi supaya kita nggak keracunan eye to eyeball. Saya menerangkan itu secara serius karena saya setiap kali dinyatakan bahwa saya menghina atau membuli Pak Jokowi, nggak pernah saya lakukan. Yang saya bully adalah presiden, bukan orangnya. Karena presiden itu adalah lembaga publik yang menghasilkan kebijakan yang akibatnya kita terima. Kalau beliau pamer tentang cucunya yang baik, anak-anaknya keluarga yang baik, ya kita bergembira, bersyukur. Karena itu nggak ada akibat pada dompet saya yang nggak ada uang. Karena isinya dikasih plastik, bukan plastik. Jadi kakak mesti mampu membedakan kritik terhadap lembaga institusi presiden, karena itu akan menghasilkan ketidakadilan kalau tidak dikritik. Nah, itu yang saya lakukan bersama Pak Saidi. Jadi kalau saya diomelin terus, ngapain omeli saya? Saya nggak punya partai, bukan capres, bukan caleg. Ngapain omeli saya? Ngomelin orang jomblo kan dulu. Anda lihat bahwa negeri ini disulap oleh seseorang yang tidak punya kemampuan dan orang mampu. Kalau kita disulap oleh Gajah Mada ya oke.
Karena Gajah Mada punya kepentingan itu mempersatukan Indonesia. Itu sumpah Gajah Mada. Yang dilakukan oleh Gajah Bohong sekarang adalah membuat Indonesia porak-poranda. Karena nggak ada lagi keakraban berwarga negara. Semua saling mengintai. Itu yang terjadi. Jadi suasana keakraban berwarga negara, cita-cita persatuan yang diinginkan oleh Gajah Mada berubah menjadi kebencian di pojok-pojok kota. Orang saling mengintai. Tidak ada kehangatan berwarga negara, dan itu berbahaya. Kenapa begitu? Karena kita kekurangan akal sehat. Padahal tugas konstitusional presiden adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kepala negara itu ya mesti ada isinya kepalanya itu. Ya itu logikanya kan begitu. Kepala negara harus cerdas, harus mampu membaca masa depan, harus bisa bicara tentang visi dan misi ke depan. Gitu. Dan visi dan misi itu di kepala yang cerdas pasti tertanam, tercetak tanpa perlu membaca teks. Itu namanya visi dan misi. Orang yang punya visi dan misi di kepalanya itu udah selesai. Sama seperti anak muda yang mau melamar istrinya, dia udah punya visi dan misi. Nggak mungkin dia ngapalin dulu nih. Aku cinta kamu, kamu mau kawin sama. Ini lempar. Otentik, tidak jujur mengucapkan. Nah, orang yang nggak jujur selalu tergantung pada teks. Dan sekarang tergantung pada ballpoint. Kenapa tergantung pada ballpoint? Dan karena teks dianggap nanti kalau lagi debat visi-visi di sini itu jelas anehnya kencang, teks hilang. Mana visi-visi saya? Visi saya. Saya bahwa kita manusia diberi fasilitas oleh Yang Maha Kuasa dengan akal pikiran yang setara. Nah, mereka yang kekurangan akal pasti tidak hadir waktu pada membagikan akal. Mungkin lagi sibuk potong rambut di bawah pohon. Aku lagi selfie sendirian di pinggir pantai. Jadi itu yang kita mesti, supaya demokrasi ini tumbuh, kita mesti setiap hari pancarkan kritik pada kekuasaan. Nah, itu tugas dari warga negara dan mengkritik kekuasaan. Karena kita potensi untuk ditipu oleh kekuasaan. Mengkritik, kasih kritik. Ya kita sekarang kehilangan kemampuan itu. Karena kalau kita kritik, jawabannya ayo perang total. Sialan total. Kayak mampu aja. Perang total itu mesti punya akal, punya otak. Ini perang strategi. Jadi orang yang perang total itu IQ-nya mesti 200. Tapi jangan sekolah. Itu ya. Yang kita inginkan sebetulnya ditumbuhkan di dalam percakapan sehari-hari. Kalau kita lihat, kita punya kesibukan di sini untuk memastikan bahwa akan ada presiden baru. Harus ada presiden baru. Pasti ada presiden baru. Dulu kita berpikir akan ada presiden baru. Ya, itu masih harapan. Karena kita anggap presiden yang lama masih bisa berubah kelakuannya. Ternyata enggak. Maka dia bilang harus ada presiden baru. Dengan harapan oke, di saat-saat terakhir pohonnya berkurang, jangan lagi 10, 7 misalnya. Ternyata nambah. Dan itu sekarang kita mesti tingkatkan. Bukan sekedar akan ada presiden baru atau harus ada presiden baru, tapi pasti ada presiden baru. Itu niat konstitusional yang setiap orang yang berakal sehat menginginkan terjadi perubahan. Jangan kalau perubahan sekarang terhalang oleh kedunguan, itu masalahnya. Jadi yang kita mesti singkirkan kedunguannya dulu. Kita ingin agar supaya presiden itu punya kemampuan untuk mengajak anak-anak SD berpikir kritis.
Dan untuk berpikir kritis, nggak mungkin disodori cara menghafal nama-nama ikan, nggak bisa. Nah itu anak. Tadi saya baru baca di berita tuh, daftar yang dibuat oleh Riset Internasional bahwa selama 4 tahun ini, terutama 16, 17, 18, tingkat kecerdasan orang Indonesia itu turun dibandingkan saya dengan tetangga Vietnam, bahkan Myanmar. Jadi ada data bahwa ada penurunan IQ nasional di dalam kepemimpinan presiden yang sekarang. Yang bertanggung jawab siapa? Pasti ada korelasi dengan ketidakmampuan menimbulkan perdebatan perselisihan pikiran di publik. Artinya kita nggak mampu bertengkar secara argumen, yang ada adalah sentimen. Kan bukan itu yang kita inginkan. Jadi penurunan IQ nasional itu artinya hina tugas konstitusional yang diberikan oleh rakyat yang cerdas dalam kehidupan bangsa. Buktinya kok nggak cerdas? Karena tadi presiden hanya mampu menghafal nama. Sekarang dia punya kemampuan baru, menghafal anak orang lain. Teman-teman di Seragen, kalau misalnya sekarang ada semacam gejala supaya pers nasional dikendalikan, kalau bisa ILC itu, kalau ada Rocky Gerung sama saya itu, suruh mereka ngomong tapi bantah sehabis-habisnya. Kalau bisa saya tidur ngomongnya di bawah 1 menit, saya ngomongnya di bawah 7 menit. Kan itu perintah untuk menghentikan orang kasih kritik. Kenapa? Karena ILC dianggap menggerogoti elektabilitas. Panik. Tapi apakah mereka pikir kalau ILC ditutup, ini vlog 100 vlog ada di sini, tiba juga kemana-mana, viral juga pembicaraan. Tidak ada otaknya mau mengendalikan pers. Ada nih jangan orang WA group, vlog, Instagram, jadi beritanya pasti viral juga. Jadi jelas ada kepanikan pada rezim hari ini. Dan kepanikan itu dasarnya adalah ketidakmampuan untuk mencari harapan baru, untuk menghasilkan harapan baru pada publik. Jadi kalau sebelumnya ya setelah kita bubar hari ini, ya besok kita ke kotak suara aja, kami mau bilang percepat aja deh. Udah pasti jomplang hasilnya. Kenapa begitu? Karena kekuasaan tidak bisa membaca apa yang disebut harus tahu. Terus dihadirkan. PNS misalnya, saya ketahuan. Sebagian di sini pasti ada yang PNS diam-diam. Karena ada keinginan untuk menghasilkan birokrasi yang baru yang bersih. Ada keinginan untuk memperbaiki institusi-institusi pengambil keputusan kita. Tetapi ada semacam hukuman bahwa PNS itu tidak boleh berpolitik. Politik itu adalah urusan setiap individu. Kalau ibu misalnya PNS kerja sampai jam 4, jam 5, jam 6 bertemu dengan suami di meja makan. Lalu suami tanya, masih cukup nggak tabungan kita untuk anak kita sekolah tahun depan? Si ibu bilang nggak cukup lagi. Kenapa? Harga-harga naik tuh. Bayar listrik nggak kuat lagi. Pembicaraan itu yang cuma 2 menit ada pembicaraan politik. Karena menyangkut kebijakan negara yang gagal menyediakan energi murah bagi masyarakat. Jadi bagaimana mungkin politik mau dihindari kalau ketidakadilan berlaku 24 jam? Itu soalnya. Pagi-pagi mak-mak udah bingung bagaimana menghemat uang belanja supaya masih ada sisa uang jajan buat anaknya yang masih balita, masih sekolah di TK. Itu adalah keputusan politik, masih sisa nggak? Jadi politik adalah kepentingan setiap orang. Kita bisa berhenti bicara politik kalau ada keadilan sosial.
Tapi itu yang tidak terjadi. Jadi saudara, sekali lagi, akal sehat itu adalah akal dari rakyat yang merasa terjadi ketidakadilan. Saya hanya mengucapkan istilah itu. Padahal sebetulnya setiap hari kita tahu kita dihina oleh kekuasaan, oleh kebijakan yang tidak paham tentang penderitaan masyarakat. Jadi jangan anggap bahwa nanti ada statistik tentang ini tidak ada penderitaan, harga-harga membaik, tidak ada kesenjangan sosial. Itu adalah data mentah. Keadilan itu ada pada tatapan mata antar manusia. Saya bertatap mata dengan ibu, dengan bapak, saya tahu ada penderitaan yang tidak mungkin dibaca oleh survei. Itu keadaan kita hari ini. Persis dalam soal itu, kita ingin mengaktifkan akal sehat publik, akal sehat rakyat. Nah, akal sehat itu bukan sekedar kalkulasi rasional di kepala, untuk bikin hitungan matematis di kepala. Soal itu akal yang rasional, akal sehat datang dari dorongan nurani yang tahu bahwa ada ketidakadilan. Jadi akal sehat itu adalah perintah nurani pada otak. Perintah nurani pada otak itu namanya, hasilnya adalah akal sehat. Kekuasaan dua-duanya dia nggak punya, nurani nggak punya, otak nggak punya. Jadi ya apa? Dan itu betul ya Pak. Lingkar Studi Sukowati melakukan diskusi hari ini. Namanya lingkar studi. Jadi ada suasana studi, bukan lingkar otak ya, lingkar studi. Kalau lingkar otak ada orang yang lingkar otaknya besar, padahal sorbannya yang besar. Lingkar sorban sering nggak sama dengan lingkar otak. Sukowati itu artinya ya. Sukowati itu sudah kodratnya wajah presiden diganti. Ini kan nggak studi. Itu masuk akal kan? Karena naluri manusia. Sudah beranya. Kalau orang wajahnya jujur, dia nggak akan ganti kostum. Kadang-kala kostum raja, pakai mahkota. Kadang-kala kostum pembalap. Kadang-kala kostum petinju. Kadang-kala kostum pemanah. Orang yang ganti-ganti kostum artinya dia nggak punya kepribadian. Kan ada raja naik chopper. Jadi itu pertanda bahwa ada kekacauan koordinasi di istana. Terlalu banyak tukang masak, sehingga makanannya amburadul rasanya. Makan micin, bumbunya kurang, airnya kebanyakan. Jadi itulah hasilnya tuh. Kalau pemimpin tidak otentik, maka dia akan dikendalikan oleh orang-orang di sekitar. Dan mereka yang ada di sekitarnya. Motifnya satu, menyelamatkan aset, menyelamatkan harta. Sebab kalau terjadi pergantian kekuasaan, itu seluruh bisnis itu kayak kapal sekali. Namanya nyungsep, nggak bisa ditang lagi, nyungsep aja terus. Orang bertahan untuk menyelamatkan kapal yang memang mesinnya akan oleng. Karena di dalam kapal sendiri, tikus-tikusnya berebut untuk kopi. Yang kemudi nakoda, ya kemudiannya masih ada, tapi sekali begini patah. Jadi kita sekali lagi, rakyat berhak untuk mengevaluasi pemimpinnya. Itu namanya demokrasi. Hak rakyat untuk mengevaluasi pemimpinnya. Dan evaluasi itu bukan puja-puji. Evaluasi artinya menyatakan dia mampu atau tidak. Nah, karena itu kalau setiap kali orang mengatakan Saudara Rocky Gerung kok nggak pernah kasih pujian pada Pak Jokowi. Saya berupaya tapi nggak ketemu apa yang mau diucapkan. Serius kan? Dan memang nggak ada. Kalau dibilang ekonominya naik dari 5,6
0 dari 5,1%. Benar, 5,0 jadi 5,1. Dalam pemerintahan siapa? Ya pemerintahan dia juga. Masa bandingin diri sendiri? Harusnya bandingin dengan sebelumnya. Sebelumnya 6,1. Sekarang 5,1, artinya menurun. Bukan kemarin APBN 5,0, sekarang 5,1. Ya itu namanya nggak ada akalnya buat perbandingan. 5,1 itu seringkali Pak saya tidur nerangin secara terkebut, itu nggak memerlukan pemerintah, diam aja. Negara kabinet tidur-tiduran aja itu ekonomi pasti naik 5,1. Itu udah standar aja tuh. Karena kita mau makan tiap hari, makan aktivitas ekonomi. Jadi Anda perhatikan yang diedarkan di media massa itu adalah bukan sekedar bohong, tapi keculasan, culas. Karena ambisinya melampaui otaknya. Itu kayak angkot yang udah berasap, besinya udah panas berasap, tapi masih gas akhirnya meledak. Jadi sekali lagi kita masih bisa bercakap-cakap. Jadi saya gembira sekali bahwa dari daerah yang dianggap sebagai pusat kekuasaan bercokol, ternyata akarnya di Sragen itu rapuh. Dan saudara-saudara di sini adalah orang yang akan membuat sejarah baru. Amin. Amin. Karena itu kita pastikan Sragen artinya sejarah ganti presiden. Luar biasa, dengan bos sekali lagi. Ya, Sragen adalah sejarah gantinya presiden. Hak 06 melaporkan dari Sragen untuk Sragen masa depan Sragen, masa depan Indonesia, masa depan kita semua yang adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.